karihal musyrikun wal karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da al-ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Selawat beriringan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam dunia. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semangat untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini? Insyaallah. Baik, untuk yang pertama kali saya perkenalkan terdiri terlebih dahulu. Perkenal saya Devesha Lovita yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Namun untuk pertama kali, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Kepala Sekolah kita, Bapak R.C. Suarman, SHI, yang akan menyampaikan sambutannya kepada kita semua pada pagi hari ini. Kepada Bapak R.C. Suarman, waktu dan tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Yang kita muliakan melewati SS MPD sebagai angkatan 11. Kemudian guru Bapak yang hadir pada kesempatan ini kita diseminasi budaya positif. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semenjak di launchingnya kurikulum Merdeka dan Kementerian Pendidikan dan Ristek, maka SMP Islam Rotul Jannah khususnya dan Yayasan Pendidikan Islam Rotul Jannah pada umumnya membuka diri untuk menerima setiap perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, termasuk perubahan-perubahan di kurikulum. Dan alhamdulillah kita di Rotul Jannah tetap berpedoman dengan aturan-aturan yang ada, mengikuti segala sesuatu yang diprogramkan oleh pemerintah lewat Kementerian Pendidikan untuk menumbuhkan pendidikan lebih baik. Maka di antara programnya itu adalah program Guru Penggerak. Alhamdulillah beberapa kawan-kawan kita sudah mengikuti program ini dan sudah sedang berjalan prosesnya. Yang namanya adalah Ibu Indawati, yang sebenarnya beliau ini tidak mengikuti proses seperti teman-teman hari ini. Dulu ada satu proses namanya pengajar praktek, kemudian sudah lulus, ya, sudah lulus itu. Namun ini pengajar praktek untuk jadi guru penggerak harus kembali mengambil ke bawah proses CGP, calon guru penggerak. Jadi itulah yang beliau lakukan hari ini. Salah satu prosesnya harus mengadakan diseminasi budaya positif, ya. Itu mudah-mudahan nanti dan juga bertugas juga sebagai fasilitator. Jadi kita berharap nanti mobil khusus kepada Bu Ida, kawan-kawan yang sudah di CGP, menularkan segala ilmu-ilmunya yang bisa berdampak kepada anak-anak kita dalam pembelajaran. Karena memang sebetulnya di kurikulum 2013 sudah dicanangkan juga sebetulnya bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi memang kebutuhan anak yang difasilitasi, ya. Dan diperkokoh oleh kurikulum Merdeka ini lewat guru penggerak, ya. Nah, mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa lebih positif untuk sekolah kita ke depannya. Harapan kita sekali lagi bisa ini diberikan kepada kawan-kawan oleh Ibu Indawati dan kawan-kawan yang sudah di CGP hari ini.
dan juga kepada kawan-kawan yang akan ikut pada angkatan berikutnya, ya. Angkatan 12, angkatan 12 juga ada, ya. Jadi sekolah tidak pernah menghalangi kita untuk kembali dengan syarat tugas pokok kita yang akan kita pertanggungjawabkan kita jalankan dengan baik, yaitunya tugas kita di sekolah. Ya, dengan izin kita bersama dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak atas nama Ibu Indawati SSI MPD pada hari ini 10 Agustus 2024 kita buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yesus Hormati Sagi selaku Kepala Sekolah SMP Islam Raudatul Jannah yang telah memberikan kata sambutannya. Semoga harapan-harapan dan amanah yang disampaikan bisa kita jalankan dengan maksimal untuk sekolah SMP Islam Raudatul Jannah menjadi lebih baik. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan seminar selanjutnya dari Ibu Lindawati SS MPD, yang tentunya beliau bukan sembarang narasumber. Beliau sudah kompeten di bidangnya dan merupakan guru penggerak di sekolah SMP Islam Raudatul Jannah. Mari kita sama-sama dengarkan materi yang luar biasa dari Ibu Lindawati. Kepada Ibu Linda, waktu dan tempat. Bisa waktu diberikan. Bisa pinjam pakai tulisan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Nesa terhadap kegiatan kita hari ini, dan terima kasih juga atas kehadiran ibu-ibu semua yang menghadiri diseminasi budaya positif. Ini adalah aksi nyata dari modul 1.4. Jadi sebelum ini kita ucapkan terima kasih dulu atas kehadirannya. Mudah-mudahan dijadikan berlipat ganda ibadahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini jadi dalam rangka pendidikan kita semuanya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah meringankan kaki kita untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan kita memahami apa sih itu budaya positif, dan kita bisa memberikan peranan kita sebagai guru untuk mendidik anak-anak kita punya budaya yang positif. Nah, itu yang akan diberikan tugas kami sebagai CGP Rekognisi Angkatan 11 untuk mendiseminasikannya, menyampaikannya kepada rekan sejawat, ya, setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pihak sekolah. Baik, kita mulai saja ya. Dan sebelumnya kita mengucapkan salawat dulu kepada Nabi besar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sehingga dalam kegiatan ini kita diberi syafaat dan diberi keberkahan. Bapak dan Ibu, ini diseminasi budaya positif. Kegiatan kita ini latar belakangnya, ya. Latar belakangnya adalah untuk, mohon izin berdiri ya. Latar belakangnya adalah untuk ini. Bagaimana kita bisa memahami pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Dalam arti kata, kita sebagai guru harus menuntun, bukan menuntut. Itu istilahnya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu bagaimana kita menuntun anak didik kita, bukan lagi menuntut. Otomatis bagaimana kita menuntun mereka, maka kita dalam modul 1 itu betul-betul diajarkan bagaimana cara Ki Hajar Dewantara mendidik. Ya, mendidik, bagaimana cara menuntun, bagaimana menjadikan anak itu, mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Seperti itu. Sehingga ketika kita menjadikan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, tentu mereka harus punya budaya positif dulu. Ketika mereka sudah mempunyai budaya positif, otomatis apapun program sekolah, apapun capaian yang ingin kita minta kepada mereka, akan ada dari mereka motivasi internal. Karena selama ini kan kita menganggap anak itu punya motivasi eksternal, karena adanya keinginan kita menuntut dan menuntut tadi, tidak menuntut. Lanjut. Selanjutnya ini dia aksi budaya positif ini bagian dari modul terakhir, bagian dari 1.4, karena di dalam modul itu ada 4. Ini adalah modul terakhir. Modul pertama filosofi, Ki Hajar Dewantara, materinya dipelajari, kemudian nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya adalah visi dan misi perubahan. Jadi ada 4 modul dan terakhir ini budaya positif. Ini baru modul pertama. Kita di kegiatan guru penggerak itu ada 3 modul. Ini modul pertama yang kita selesaikan dalam waktu 2 bulan lebih. Jadi tidak 1 bulan tapi 2 bulan lebih. Nah, itu yang malah 2,5 malahan. Karena dimulai dari bulan Juni waktu itu. Juni, Juli, Agustus sudah habis kan? Nah, jadi itu 2,5 bulan kami melaksanakan kegiatan ini dengan 6 kali pertemuan virtualnya. Lanjut, ini tujuannya sehingga kita bisa menjadikan sekolah kita, anak-anak kita mempunyai nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat. Nah, ini dia tolak ukurnya. Ya, kita tolak ukurnya adalah siswa dapat, jelas Bapak dan Ibu, slide-nya ya. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang setelah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Jadi adanya keyakinan kelas. Nah, ini lini masanya. Ini Ini lini masanya sudah dilakukan, bagaimana prosesnya, menghadap kepada kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Walas. Itu sudah dilakukan sebelumnya dengan Walas membuat keyakinan kelas ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pas pertama ya, kita sudah melakukan keyakinan kelas itu, kemudian memantau dan merefleksi nanti lagi keyakinan kelas tersebut apakah sudah ada efeknya dalam waktu 1 bulan ini ketika pembelajaran, dan kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan signifikan restitusi. Ini materi yang akan kita ulik dan kita praktekkan nanti di lapangan ketika dengan anak. Selanjutnya ini dia, dukungan yang dibutuhkan. Ini dukungan yang dibutuhkan kalau budaya positif ini akan jalan, ya, akan jalan kalau kita mendukung semuanya. Kalau misalnya budaya positif tidak akan jalan kalau misalnya, oh Bu Linda saja yang menegakkan, oh Bu Nes saja menegakkan, Bu Linda saja tidak. Tapi bagaimana kerjasama kita, baik kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, stakeholder tentang budaya positif dioptimalkan secara optimal. Kemudian dengan orang tua, dengan kita mengundang orang tua kita, ini sudah yang ketiga kali ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kita akan memberikan informasi nih, apa-apa saja yang kita, keyakinan kelas apa saja yang sudah kita bersamakan dengan siswa, apa saja program kegiatan kita yang didukung oleh seluruh orang tua, sehingga kita bisa menerapkan budaya positif. Kemudian apalagi kita menyiapkan sarana, prasarana serta media. Kemarin ketika keyakinan kelas yang dibuatkan oleh wali kelas kan disediakan itu kertasnya Bu Nesa ya, kertas sampah segala macamnya. Berarti itu sarana prasarana. Jadi ada hal-hal yang mendukung kesuksesan budaya positif kita ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, ini dia. Kita masuk ke teori. Benar nggak? Masuk ke teori. Kita selesai. Nah, ini dukungan dibutuhkan. Nah, apaan itu yang dimaksudkan dengan budaya positif? Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang budaya positif, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu apa. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar anak-anak kita. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, bisa kita berrefleks simulasi sebentar. Anggap uang ini 100.000 ya. Anggap uang ini 100.000. Bu Nesa coba pegang uang ini. Bu Ayu, kita mulai dengan Bu Ayu, oke, ya, pegang uang itu, kita simulasi dulu ya. Nah, coba pegang kuat-kuat, oke, silakan Bu Ayu, ambil uang itu dengan cara mencubit, memukul segala macam. Coba, ambil uang itu memaksa, coba silakan Bu Syukri. Jika Ayu mana? Silakan, oke,
Tadi Bu Ayu dan Bu Nesa dengan pola yang berbeda ketika kanan tadi. Nesa coba. Kalau baik-baik, ada alasannya, dikasih dengan senang hati. Tapi kalau dengan paksaan, ada rasa tidak suka jadinya, jadi tidak mau mengasih uang cash. Bu Dinda bagaimana? Sama juga kan? Iya, Hampir seperti itu. tidak suka dipaksa, tidak suka adanya kekerasan, tidak kasih lemah lembut, Nah, kasih oke. sayang. Jika itu terjadi berarti dengan siswa juga kita seperti itu kan? Ya enggak? Ketika kita memaksa mereka, tentu mereka menolak. Betul tidak? Nah itu tergantung sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak kita yang kondisinya perutnya lapar, kok Pak Suryo belajar? Kan kebutuhan hidup. Awak lapar Bu, atau otomatis dia akan lari ke kantin, betul tidak? Otomatis dia akan lari ke kantin, sehingga kemudian kita marahi, tentu dia tidak merasa nyaman karena ketika makan, ketika segala macam itu kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Kemudian ketika rumahnya kebanjiran segala macam, apakah kita bisa memaksanya juga? Tidak bisa. Berarti itu kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Tadi kan dengan baik-baik kan bisa minta, semua orang butuh itu kan? Butuh dicintai, butuh disayangi. Apalagi yang para jomes kan. Mudah-mudahan mendapatkan calon secepatnya ya. Jadi itu ya, makanya belum belajar budaya positif sehingga tidak melakukan hal yang salah nanti itu keluarga. Oke ya, lanjut. Jadi itu ya, perlu cinta dan kasih. Ini nampak sampai ke Ayu, sampai ke Esa, pindah ke Ayu. Nah, Bang Haris, jadi kita lanjut. Pindah aja sih. Nah, oke. sampai situ sampai ke Aresa. Poin apa? Di video berapa sana? Dia sa foto. Oke, nah, Nisa tukang foto-foto. Esa. Maaf. Nah, kita lanjut ya. Jadi itu tadi, karena ada cinta dan kasih sayang tadi, otomatis segala sesuatu yang kita arahkan kepada anak kita pasti bisa. Betul tidak? Kalau dia sudah jatuh cinta sama kita, kalau dia sudah jatuh cinta sama gurunya, apalagi sih kita aja ketika kita mencintai orang lain, kita memberikan semuanya kan? Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak kita harus menyadari. Karena ada anak-anak kita ini yang kehidupannya, Masya Allah, luar biasa dibandingkan kita. Mereka yang orang tuanya, setiap mereka pulang, orang tuanya selalu berkelahi. Setiap mereka pulang, orang tuanya tidak pernah ada di rumah. Nah, anak seperti itu kita tuntut tanpa kita berikan kebutuhan dasarnya cinta dan kasih sayang. Berat sih peran kita sebagai guru, tapi ini kenyataan di lapangan. Karena kita hidup di zaman Gen Alpha sekarang. Ya, bukan lagi Gen Z, bukan lagi milenial, tapi kita anak-anak kita adalah Gen Alpha. Otomatis Gen Alpha itu banyak pesona yang harus kita pelajari, banyak kesehatan mental yang harus kita pelajari. Otomatis mereka perlu cinta dan kasih sayang. Kemudian orang tidak mau dikekang, siapapun tidak mau dikekang, betul tidak? Benar. Orang mau ada kebebasan, saya mau bebas ini, saya mau bebas ini, itu yang terjadi gitu. Nah kemudian apalagi kalau orang sudah senang, maka apapun bisa, betul? Iya enggak? Ketika orang sudah senang, ketika orang sudah nyaman, apapun dia akan lakukan. Nah sementara kesenangan itu kadang tidak kita berikan. Makanya dalam guru penggerak, selalu ketika pembelajaran itu dibuat anak-anak merasa senang dulu dengan mengadakan ice breaking. Tujuannya agar anak senang. Karena apa? Dulu waktu TK, ingat Bapak dan Ibu ketika waktu TK, bagaimana kita bahagianya pergi sekolah, betul tidak? Mama ingin sekolah, karena gurunya menyambut dengan bahagia, dengan wajah senang, dengan segala macam, betul tidak? Nah ketika anak-anak kita masuk SD, mereka berat ke sekolah. Mereka takut, harus ini seragam, harus segala macam, betul tidak? Sehingga otak mereka, ini mohon maaf ya, kerja otak ketika mereka waktu TK, ketika anak-anak kita di masa golden age-nya itu, kepala mereka itu seperti mangkok. Masuklah semua informasi. Kalau yang baik, masuklah baik, yang jelek, masuklah jelek. Tapi ketika mereka sudah masuk ke dunia pendidikan, mereka masuk sekolah yang mangkok tadi berubah menjadi botol. Berapa yang akan masuk? Karena mereka tidak merasa senang.
Dan otomatis yang diterima oleh ketika kita informasi ketika senang tadi, yang diterimanya adalah alam bawah sadar kita. Ketika alam bawah sadar kita yang menerima informasi, maka dia akan lama akan lama lengketnya dibandingkan alam sadar kita. Maka sehingga mari kita sama-sama mengubah bagaimana ice breaking. Ice breaking ini ice breaking ringan aja. Kita tepuk santi, ya kan, tepuk satu dan segala macam. Nanti kita akan praktek itu nanti kalau memang kita akan belajar bagaimana anak bahagia. Atau misalnya mereka berlari saja, apakah perasaanmu hari ini? Kadang anak-anak kita kan banyak yang kinestetis. Iya. Nah seperti itu. Kemudian kekuasaan, mereka butuh menguasai. Kita pun juga butuh menguasai. Kita akan menguasai kelas itu semuanya, itu tidak. Kalau kita tidak punya penguasaan terhadap kelas, maka kita akan diremehkan aja oleh siswa kita. Nah, sementara anak juga butuh itu. Mereka butuh diakui, mereka butuh, ibaratnya mereka punya power. Kenapa tidak kita berikan? Itu dia kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Kalau yang kulit itulah yang sandang pangan itu yang nomor 1. Baik, nanti kita kirimkan apanya materinya. Nah, ini dia. Sekarang ketika kita sudah menyadari, ya, ketika kita sudah menyadari kalau kita adalah guru, adalah pendidik, dan kita sudah menyadari kebutuhan manusia tadi, kita sebagai guru, sebagai di mana posisi kita? 5 posisi kontrol seorang guru itu, seorang pendidik, seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, itu indah banget tuh dulunya. Anak kaki suruh kan? Karena apa? Karena 1, 2, 3, kalau nggak kemari, ya Paris ya. Nah, pada takut anak semuanya. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Kita hukuman fisik bisa verbal. Kita di mana? Kemudian membuat merasa bersalah. Nah seperti ini. Gak kasihan sama ibu. Kan dia kayak gitu kan? Ibu udah capek-capek ngajar, kok gak kasihan sama ibu? Berarti kita membuat anak merasa bersalah. Nah kita di mana posisi kita? Kemudian sebagai teman, ayolah ceritalah sama ibu. Apa masalahmu? Kan kita menjadikan anak sebagai teman. Betul tidak? Kemudian selanjutnya kita memantau. Kita monitor saja. Kita mengawasi. Nah, dan yang terakhir manajer. Inilah posisi kontrol yang paling bagus. Kita menjadikan diri kita sebagai manajer. Sehingga anak-anak kita jiwa leadernya, jiwa kepemimpinannya, jiwa dia mempertanggungjawabkan, dia menyelesaikan masalah itu menjadi sesuatu yang dia sendiri yang berpikir, oh iya, aku salah, aku harus berpikir. Seperti itu. Lanjut Pak Eri masuk. Jadi itu 5 posisi kontrol yang kita pahami dalam sebagai siapa kita. Apakah kelima-lima ini boleh? Boleh. Ya, kelima-lima ini boleh, tapi lihat di mana dan kapan waktunya. Ya kan? Nggak bisa. Kalau memang dia bersalah perlu kita hukum, ya hukum, tapi melalui dengan dia sendiri yang menyadari dulu. Kita sebagai manajer posisinya di sana, dia yang menyadari, oh saya salah Bu. Maka dengan salahnya saya perlu ke konsekuensinya apa sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, konsekuensinya apa, itu yang perlu ditekankan kepada anak. Lanjut. Nah ini dia penerapan segitiga restitusi namanya dalam menyelesaikan masalah. Jadi peran kita dalam menyelesaikan masalah itu kita menggunakan segitiga restitusi. Artinya pendidik berperan sebagai manajer, ya, dalam penyelesaian masalah melalui tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kita kembalikan kepada kebutuhan dasar manusia tadi. Dia harus menyadari ada apa dengan dirinya, mengapa dia. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita minta apa yang menjadikan dia salah, mengapa dia salah, seperti itu. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dia yakinkan benar salahnya itu dari anak itu sendiri. Karena apa? Karena kita tadi mengimbau mereka seperti itu. Lanjut, tujuannya untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia, ini langkahnya. Ini yang langkahnya yang berkaitan dengan teori kontrol. Kayaknya kita perlu mendengarkan video dari ibu ini agar paham berkaitan dengan kasus untuk posisi kontrol ini dengan menggunakan
segitiga restitusi. Nanti akan ada tanya jawab seterusnya untuk saya. Nah, ini video. Selanjutnya ini video. Kenapa? Itu lama gak? Tahu lama. Jadi saya kesini biar masuk. Biar masuk video. Pak Eri, Masuk dari video. Ada tuh aku masuk. masuk di YouTube Pak Eri Beka. Iya, masuk YouTube Pak Eri. Pak Eri, minum Pak Eri. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dijalankan pada murid adalah motivasi kompetisi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakternya. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dikembangkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang mempraktekkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
saya bisa jadi lebih sabar selama berpikir mungkin mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan hal ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha
perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Itu Bapak dan Ibu yang berhubungan dengan restitusi tadi, segitiga restitusi. Dan ini yang berhubungan dengan posisi kontrol. Posisi kontrol berhubungan dengan bagaimana anak-anak itu kita sebagai pembuku, mudah-mudahan sudah sebagai manajer saja. Oke. Jangan lagi sebagai pemukul. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Bagaimana kita dengan anak-anak kita itu kita sebagai manajer seperti yang disampaikan oleh Pak Edi. Dan itu terbukti. Ini kita berbagi pengalaman ya. Tahun kemarin angkatan kita ada yang berkata kotor, berkata kasar sama ibu yang jual sate. Kan dia ngapa tuh? Kemudian kita ajak anak itu, siapa namanya, lupa namanya 91, dan itu berkasus kan. Otomatis ketika kita bawa dia di masjid bicara dengan budinya pada saat itu, ternyata Bu, jajan aku 20.000. Dia cemburu dengan abangnya. Abang aku jajannya 50.000, aku 20.000, jalan dari Halaban gitu. Untuk apa saja, untuk minyak saja habis, pokoknya rumahnya jauh gitu kan. Sementara perutnya lapar. Dan ketika dia ngasih uang 1.000 ke tukang sate marah. Nah, dia terpancing emosi. Pak berkata kotorlah dia dengan ibu tukang sate. Nah, ketika kita mengajak dia berdialog seperti tadi dengan segitiga restitusi tadi, maka tahulah dia kesalahannya. Sehingga dia merasa, ya Bu, saya akan minta maaf langsung sama ibu tukang sate itu, dan saya akan berusaha untuk menjaga sikap saya, dan saya akan berusaha untuk mensiasati berbicara juga dengan orang tuanya. Sampai dia berkata seperti ini, awak jadi tukang kampasnya lah Bu, awak saya bego yang mengajuan tua Pak Wak, bego atau presiden tamat Pak sampai itu jadi tukang kampas dia. Karena dia tidak merasa dihargai oleh kedua orang tuanya. Dia dianggap sebagai anak yang tidak punya kemampuan apapun. Kemampuannya hanya balap-balap saja. Nah, sampai seperti itu. Dan juga ada juga yang angkatan kita sebelumnya sampai 2 bulan dia tidak sekolah karena dia merasa aku punya potensi apa? Dia halu dalam arti kata setiap dia pergi sekolah ada saja yang akan membunuhnya. Ibaratnya sinetron itu kalau tahun dulu kan sinetron kan, kalau yang ini dengan OTT, dengan video, dengan segala macam nontonnya kan Netflix. Nah, ada saja dalam kepalanya itu akan ada yang menghadang dia, akan ada yang mencelakai dia, ya kan? Nah, sampai dia 4 tahun di SMP ini. 4 tahun dia di SMP ini kita lakukan pendampingan individu kepada dia. Itu termasuk anak kebutuhan khusus, karena itu tadi kan. Lalu sebenarnya dia dari segi fisik, dari segi semuanya dia bagus. Ketika kemudian dia tahu potensi dirinya, dia masuk SMA dan dia bisa mewakili SMA untuk ikut event-event lomba sesuai dengan skill dia. Ketika dia sudah tahu potensinya, dan ketika dia kuliah, ini yang luar biasa sekali, dia bisa menjadi pembawa acara skala nasional. Sehingga ketika pada saat bertemu dengan dia ketika kami sama-sama di Padang, bertanyalah dia, Ibu,
kenapa ibu mau-maunya mengirim SMS? Kok saya isu SMS ya, anak milenial kan? Kenapa ibu mau-maunya mengirim SMS setiap hari ketika saya tidak usah disebut nama anaknya ya, ketika saya tidak hadir ke sekolah? Itu yang dia tanyakannya setelah dia selesai menjadi sarjana, setelah dia sudah melalang buana ke nasional, menjadi pembicara, menjadi orator dulu, langsung sampaikan kepada dia, ibu melihat potensi yang ada pada dirimu, vokalmu sangat bagus. Dan ternyata vokal yang bagus itulah yang menjadi passionnya sampai sekarang. Sehingga ketika ada event-event dia yang diundang untuk menjadi pembicara. Artinya apa? Dia sudah menyadari dirinya sendiri, dia sudah menyadari kebutuhannya, dia sudah menyadari potensi-potensinya, sehingga itu melejitkan. Dan jangan kira anak-anak yang pintar, anak-anak yang suka lomba, yang menang, yang juara segala macam itu, mereka butuh juga itu. Pernah ada anak yang sudah sampai nasional, dia menangis-nangis. Apa yang ditangiskannya? Ibu, papaku selingkuh. Dan perempuan yang menyelingkuhi bapakku itu menghubungi aku, tidak menghubungi bundanya. Coba, anak usia SMP dihubungi oleh selingkuhan pelakor dari ibunya tadi, hubungan gelap dari ayah tadi, itu yang diceritakannya. Artinya semua anak kita itu punya masalah. Ketika kita sebagai manajer, maka mereka akan menjadikan kita adalah tempat mereka untuk bertanya, tempat mereka untuk berdiskusi, tempat mereka untuk menggali bagaimana penyelesaian masalah itu sesuai dengan diri mereka. Itu satu. Kemudian, ketika ujian, akaknya bercakap, perang-perangan sampai dia nggak lulus. Untung pada saat itu ada kesempatan untuk lulus dan tidak lulusnya mengulang lagi. Ada itu. Jadi bagaimana anak itu, mental mereka itu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hati-hati, sehingga ketika kita tidak jadi pembentuk, kita melihat dari kacamata kita saja, itu tidak? Iya enggak? Tapi kalau misalnya kita melihat dari kacamata seorang manajer, maka kita akan melakukan segitiga restitusi tadi untuk memecahkan masalah itu. Tapi tadi seperti yang kata Ibu Yana Sumber, kita bisa langsung kalau permasalahannya tidak. Itu mungkin yang berhubungan dengan budaya positif, bagaimana anak-anak kita bisa memahami dirinya, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ketika dia memahami kebutuhan hidupnya, apapun nilai-nilai yang akan kita sampaikan kepada anak tersebut, itu akan menjadi karakternya, itu akan menjadi keyakinan yang bisa dia bawa pulang, sehingga ketika dia nanti dimanapun dia berada, dia akan berkata seperti ini, Bu, aku masuk ke SMA ini, teman-temanku semua mencontek, teman-temanku semua bertukar-tukaran nilai. Kenapa kamu tidak melakukan? Itu bukan aku. Sehingga anak-anak yang punya prinsip tadi, mereka segera menolak. Karena mereka menganggap itu bukan hal yang benar yang mereka yakini. Jadi itu yang menjadi tameng bagi anak. Dan itu juga yang dilakukan pada anak sendiri, ya. Kan ditanya tuh, abang pegang HP, abang nonton hal-hal yang negatif nggak? Ngapain coba nonton hal yang negatif itu? Nggak penting Umi, sampai mereka berkata seperti itu. Karena kontrol dirinya sudah tahu, prinsip-prinsipnya sudah tahu, ini membuat dia tidak bermanfaat untuk dirinya, ini membuat pemikirannya jadi tidak terkontrol dan segala macam. Kenapa dia melakukan itu? Ketika dia sudah menyadari diri. Seperti itu kepada ibu berhubungan dengan budaya positif ini, sehingga kita ingin anak-anak kita punya motivasi internal. Sholatnya karena tujuannya dia butuh, belajarnya karena dia butuh, bukan karena ada guru, bukan karena ada marah dari orang tua, bukan karena ada pimpinan dan segala macam. Mereka buang sampah pun juga karena mereka menganggap sampah itu memang rusak. Jadi itu yang akan kita budayakan sama anak-anak kita, dan itu kita harus saling bekerjasama, saling bahu-membahu, harus saling banyak berdiskusi bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak-anak kita. Baik dengan sesama guru, dengan rekan sejawat, dengan walas, maupun dengan pimpinan sekolah. Sekarang alhamdulillah kita diwakili pimpinan oleh Pak Eri ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kita lebih baik ke depannya. Demikian saja kita masuk ke sesi diskusi. Kita serahkan kembali kepada Bu Nisa, dan terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir, yang sudah mengikuti kegiatan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nina yang telah menyampaikan materinya dengan amat lengkap. Sebelum itu silakan Bapak Ibu dinikmati dulu hidangan yang ada di depannya, silakan dan nikmati sama-sama.
dibutuhkan sebenarnya oleh anak-anak kita. Baik, langsung saja. Mungkin untuk sesi pertama akan kita buka 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang tersirat dalam Boleh pengalaman pribadi ya? Boleh. Oke, Bu Reza, 1. Oke, silakan Silvi. Satu lagi. Bu Reza, no? Oke, lanjut aja dulu Bu Reza. Baik, terima kasih Mbak Rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Marisa Kesana di sini sebagai koordinator kelas 7 dan juga wali kelas 7. Nah, di sini Marisa menemui kasus di kelas desa Ibu. Jadi sebagai guru muda dan guru yang baru dan sebagai wali kelas yang baru juga. Jadi sebenarnya masih kurang pengalaman. Jadi butuh pembelajaran gitu ya. Jadi di kelas itu ada kasus satu anak. Jadi orang tuanya menelpon saat malam itu membicarakan bahwa dengan bersedih ya, dengan menangis membicarakan bahwa anaknya kalau di sekolah keadaan anaknya adalah dia anak yang ibaratnya sopan, baik-baik saja dan berteman gitu. Nah, tidak ada gelagat yang mencurigakan dari anak tersebut. Kemudian orang tuanya menghubungi dan bercerita bahwasanya pertama dia melaporkan anaknya mau pindah tempat duduk karena matanya tidak nampak. Setelah itu Bu Esa sampaikan ke mamanya, berusaha beri penjelasan bahwasanya ya nanti akan digantikan lagi karena kita nggak tahu mengawali tempat duduknya 1 kali sebulan. Tetapi karena keadaannya memang dia matanya kurang, nanti kita posisikan di depan. Nah, kemudian curhatlah mamanya di situ, dikatakan bahwasanya kalau tolong dibantu anak saya ya Bu, bahwasanya nggak tahu kenapa anak ini kalau di rumah dia selalu marah-marah sama mama, marah-marah sama kakak, marah-marah sama kakek dengan nada yang tinggi. Kemudian kalau misalnya ditanya apa di sekolah, jawabnya nggak tahu. Apapun ditanya, nadanya selalu tinggi dengan orang tua. Nah, ini tidak bisa temukan di sekolah gitu. Jadi mamanya bercerita lah di situ kan, ternyata memang papanya sudah bercerai dengan mamanya dan menikah lagi. Dan posisinya ternyata dia papanya ini punya anak satu sekolah dengan dia. Nah, disitulah mungkin mamanya merasa remuk hatinya. Mama bercerita seperti itu, begitulah posisinya sekarang bisa semenjak papanya menikah. Dia marah-marah nggak jelas, nada tinggi bicara dengan orang tua. Dengan kakeknya pun seperti itu. Bahkan kemarin ini ketika dia ada masalah, mamanya mau ke sekolah untuk bercerita kepada Walas, dia menolak. Gak usah mama ke sekolah, ya, malu-maluin aja gitu. Kalau di sekolah memang anaknya biasa-biasa saja, seperti anak yang baik gitu, tidak ada itu. Mungkin itu luka dalamnya ya. Nah, jadi Bu Risa sebagai Walas ingin tahu bagaimana cara kita ibaratnya menjadi tempat bagi anak itu supaya kita bisa menjadi tempat berceritanya, kemudian kita berikan motivasi kepada anak itu untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Karena kalau dari orang tua kata bundanya mungkin tidak bisa lagi memasukkan anaknya, karena memang dia selalu marah dengan orang tuanya, dengan kakaknya seperti itu. Pak, kalau saat malam itu ditanya kakaknya apa pembelajarannya, dia misalnya ketinggalan bukunya, dia marah. Nah, marah dia sama mama sama kakaknya, padahal malam-malam sudah ditanyain sama kakaknya. Apalagi dia yang menyebutkan, nanti kakaknya yang masukkan dalam tas. Nah, gitu. Begitu posisinya. Mungkin ada bagaimana tips dan caranya menggunakan yang tadi 3 diskusi supaya anak itu bisa dia mengenal identitasnya, kemudian kita bisa juga menjadikan anak itu ke arah lebih baik lagi. Ada motivasi belajar. Terima kasih kembalikan kepada dulu. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua dari Bu Susi. Sebelumnya saya bertanya dulu, saya Supriani, saya guru mapel. Bagaimana sih kita sebagai guru untuk menjadi murid dan menjadi sukses? Maksudnya di sini dari anak-anak yang tidak dia punya masalah tapi tidak mau juga cerita dengan guru atau teman sejawatnya dan juga tidak mempercayai BK. Itu bagaimana itu caranya? Dia lebih pemikirannya dia lebih baik dipandang sendiri dan saya akan bagaimana caranya untuk membuka pola pikir anak itu untuk menjadi identitas sukses. Ya, terima kasih.
sesuai dengan pengalaman ya yang sudah dilakukan. Kalau kemarin dapat ilmu paling pentingnya, kenapa kita itu orang tua tidak berhasil dalam mendidik anak dan kita termasuk selalu marah-marah. Karena yang pertama, kita itu tidak pernah berusaha untuk menjadi pendengar anak-anak. Itu biasanya, itu tidak. Walaupun yang bapak dan ibu aja lah ketika di rumah, mama pun akan menanyakan kayak gitu kan. Orang tua, kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tua adalah tidak mau menjadi seorang pendengar, ya, apa keluh kesah anaknya, dengarkan aja dulu. Biarkan mereka mengeluarkan semua emosinya, biarkan mereka semua mengeluarkan apa yang mereka rasakan, dengarkan dulu. Kemudian jangan pernah buru-buru. Ini yang sesuai dengan kemarin mendapat karya Risman, jangan buru-buru. Kita selalu buru-buru, selalu sementara kita hadapi anak loh, bukan benda, tapi anak yang dihadapi. Berarti ibaratnya begini, anak itu tidak bisa kita ubah seperti kita memberikan telapak tangan kita, perlu proses. Kita jawab yang pertanyaan yang dulu ya Bu Bresa. Untuk Silvi ini pernah dulu kita mengalami anak yang seperti ini, sehingga kita sarankan kepada wali muridnya dimasukkan ke sekolah. Ada dan tiada dia di dalam kelas itu luar biasa, karena pernah jadi walas dia ya, sehingga kami pun buat program makanya makan bersama. Kami bikin program makan bersama sejak saya sebagai guru, sejak saya bertugas sebagai guru dari 2004, itu saya selalu membuat program makan bersama dengan anak. Kenapa program makan bersama itu sangat penting? Ketika makan tadi terjalin keakraban dengan anak, betul? Kita aja lah di dalam rumah, ketika lagi makan terjalin keakraban, kita tidak? Ya ada. Canda, tawa, semuanya akan ada ketika kita makan bersama. Ada sisi ngobrolnya, ada sisi nyeletuk dan segala macamnya. Karakter apa itu terbangun ketika makan bersama, dan itu selalu kami biasakan di rumah. Nah, pada saat kami makan bersama itu bisa dilihatlah ke wajahnya. Nah, wajahmu cantik, udahmu mancung, kayak gitu ya. Karena kita perempuan, apalagi kalau perempuan ya, terus dibilang, tapi kayaknya di wajahmu ada banyak komedo ya. Kamu pernah nggak membersihkan komedo? Tahu kayak komedo kan? Ini masalah perempuan Pak Edi, tapi Pak Edi harus tahu. Jadi cuman masalah komedo, membahas masalah komedo di hidungnya, membersihkan mukanya. Kamu pakai apa sayang? Muka aja aku ambil dulu. Ada nggak alat-alat pembersihan kamu apakan? Tapi jangan kamu pencet-pencet ya hidung kamu, nanti hidung kamu jadi bulu-bulunya jadi membesar. Coba gimana caranya untuk membersihkan komedo? Hanya cerita dari komedo. Ketika kami makan bersama, ketika temannya tidak ada lagi, kami berdua saja, ya kan? Cerita tentang itu. Akhirnya sejak itu dia menjadi anak. Dia bercerita. Kita jadi pernah cerita sama dia. Artinya bagaimana kita melihat sisi yang bisa kita menjadikan anak itu respect ke kita. Berarti siapapun kita, kalau misalnya kita diperhatikan orang, pasti kita merasa wow, diperhatikan, seperti itu kan. Nah, itu yang terjadi. Dan alhamdulillah dari segi kognitif, dari segi apa segala macam, dia termasuk anak yang luar. Alhamdulillah ketika dia kuliah dan masuk SMA ketika kuliah dia ngambil jadi guru TK. Karena dia tidak punya keberanian untuk menghadapi orang dewasa, tapi saya punya keberanian untuk menghadapi anak-anak. Karena saya suka dengan akhirnya dia ambil kuliah. Siapa orang tuanya? Orang tuanya jangan ditanya. Orang tuanya malah penyumbang dari masjid kita ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian, oke, Bu Silvi, jadi kita harus tahu ini anak ini adalah pemantauan kita. Artinya kita berikan perhatian kita yang lebih ke mereka. Siapa tahu dengan perhatian kita yang lebih itu, kita buka lah yang kasih mereka. Tapi tidak seperti membalik telapak tangan. Berproses, kita perhatikan dengan 100%. Kita habiskan energi kita untuk dia. Berarti setiap waktu itu kita punya target-target sebagai guru. Target ini, seperti itu. Sehingga kita bisa menjadikan, dan satu lagi yang harus diingat, buat anak itu menjadikan dirinya istimewa di mata kita tanpa diketahui oleh teman yang lain.
Artinya begini, panggil Nesa hari ini misalnya kan, tapi Silvi nggak tahu Nesa itu dipanggil sama Bu Linda, misalnya gitu ya. Sehingga mereka merasa, dan di kami pun di rumah juga seperti itu. Ketika si anak A bermasalah, yang B nggak boleh tahu. Kami ngapain bicara sama itu tadi? Oh, bukan urusan, itu bisa sama dia. Kamu nggak boleh tahu. Jadi aib anak-anak itu terjaga. Aibnya semua ada padanya. Dan kakak-kakaknya ada yang tidak ada. Karena apa? Karena itu membuat kepercayaan diri dia untuk kehidupan dia ke depan itu, sehingga dia percaya sama kita. Maka segala sesuatu dia akan cerita ke kita. Karena dia yakin umumnya ibunya adalah menjaga rahasia utama. Nah, seperti itu yang terjadi pada Reza. Panggil anak tadi, bicaralah empat mata dengan dia tanpa diketahui oleh temannya, dan jadilah pendengar. Karena ini mohon maaf, ini baru kita sebutkan nih yang sukses nih ya. Budi Waluyo, Budi Waluyo, keponakan Mas Pur, ya, keponakan Mas Pur tuh minta ampun ketika SMP. Kenapa minta ampun ketika SMP? Sampai-sampai dia mengatakan kepada wali kelasnya, rumah wak jauh Bu, rumah wak tuh di Halaban. Tahu nggak rumahnya di mana? Itu di masa itu. Saking dia ibaratnya tidak mau posisi kehidupannya diketahui oleh gurunya, akhirnya ketahuan itu. Kemudian ketika dia SMA, masuk SMA kan, tanya, masuk SMA mana Budi? Masuk SMA lah Bu. Terus nanti kuliahnya kemana? Politeknik aja lah Bu. Kenapa ke politeknik? Sementara yang lain pada pergi jauh-jauh kan? Apa jawab Budi? Bu, saya punya lahan pertanian, saya punya sapi, saya punya ayam, saya punya segala sesuatu yang dimiliki oleh orang tua saya. Kalau saya keluar, yang mengelola semua itu siapa? Berarti dia sudah punya konsep diri kan? Dia sudah tahu potensi dirinya, dia sudah tahu aset keluarganya. Itu yang dia kembangkan. Sehingga si Budi itu itulah hukum yang 3 bukunya sekarang seperti itu. Itu dia. Anak yang ibaratnya bantu itu karakternya, mendustai wali kelasnya, mengatakan ke rumahnya karena kondisi nilainya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu. Jadi bagaimana anak tadi merasa aku nyaman dengan guruku, itu tadi kesenangan tadi, 5 kebutuhan dasar tadi itu yang didapatkan oleh anak, kemanapun anak itu kita arahkan nilai-nilainya maka mereka seperti itu. Baik, itu mungkin membantu berdasarkan pengalaman, bukan maksud untuk menunjuk ajari, tapi yang sudah pernah dilakukan. Dan alhamdulillah sampai detik ini selalu disampaikan kepada siswa seperti ini. Nah, hubungan kita sebagai guru hanya 3 tahun, tapi hubungan kita sebagai anak dan ibu seumur hidupmu, seumur hidup ibu dan dunia terus. Sehingga anak-anak itu ketika mereka tamat segala macam, mereka akan bertanya, ini mana? Karena itu lebaran. Ya, ada lagi pertanyaan Pak Eri mau bertanya. Pak Eri kok malu ada sekali. Pak Eri kayaknya nyimpan pertanyaannya, Pak Eri. Tidak Pak? Tidak ada pertanyaan, cuma menyampaikan Tambahan. Penguatan. kita juga harus tahu tipe-tipe manusia itu. Menurut teori-teori Mindo, jendela terbuka itu kan ada 3 tipe manusia. Dan itu suara Pak Eri biar terdengar masuk Iya. ke rekaman. Ada tipe manusia itu terbuka, kemudian ada tertutup, ada misteri. Kata teori Mindo dalam konsepnya itu, kalau kita ingin menjadi manajer di proses pembelajaran di dunia pendidikan, tentu kita harus tahu tipe-tipe ketiga anak tadi dan bagaimana strategi menghadapinya. Kalau tipe terbuka itu kan dia Spesifik ya. ya, kemudian kalau misteri itu kan dia tak tahu dengan dirinya, orang lain juga tidak tahu. Itu misteri. Ya, kalau yang tertutup itu dia tahu dengan dirinya, orang lain tidak tahu. Kalau yang terbuka, orang lain tahu dengan dirinya, dia tahu juga dengan dirinya. Itu yang perlu dikaji oleh ya pendidik. Ketika ketiga konsep itu kita tahu, maka tentu kita akan bisa juga menghadapi strategi seperti apa
bisa lakukan. Nah, maka tiga segitiga Institusi. tadi akan bisa dikombinkan dengan konsep tadi. Ketika kita selama ini kan kita sering dari dulu itu menghakimi, kemudian sering keluar kalimat-kalimat negatif. Ya, kemudian mau masuk lokal barangkali kita di kantor itu sudah ada di benak kita si fulan itu nakal. Kalau kita baca konsep pendidikan Rasul itu kan di Tarbiyatul Aulad itu, ketika kita mau masuk lokal itu kan berdoa di sini, bukan mengeluarkan kalimat katakanlah di lokal 71 Ais itu nakal, misalnya ketika itu contohnya kan dikabarkan berbeda kita. Maka ketika kita mulai mengajar sedikit aja bergerak anak itu yojai ama kita kan sudah ada di mindset kita. Maka ketika kita berangkat dari rumah atau dari kantor, di mindset kita itu, ya Allah, aku akan mengadakan perubahan di lokal 71 ini. Berarti kita berangkat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Maka ketika anak bergerak sedikit, kita tidak langsung menghakimi lagi, karena belum ada di mindset kita, karena kita ingin berubah. Ya. Tapi kalau kita ada segitiga, kemudian kita mengetahui konsep tingkah laku anak, sementara mindset kita tidak dirubah, dia tidak bisa juga diaplikasikan dalam kehidupan. Mungkin itu sekedar Penguatan. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Eri atas tambahannya. Sama-sama mungkin kita pelajari lagi bagaimana mindset diri, penguatan diri kita, penguatannya di depan. Baik, terima kasih juga Ibu Linda telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi dari Indonesia boleh Bu? Boleh. Pertanyaan dari Indonesia ini Bu. Ya, Terkait 5 hal tadi Bu, kita pendidik sebagai hakim, posisinya sebagai teman, sebagai bisa nggak Bu 5 poin itu kita ada di posisi di mana? Apakah ada trik dan tipsnya supaya kita tidak hanya salah satu aja sebagai teman aja, tapi kita bisa menjadi hakim hal-hal yang negatif mungkin bisa menjadi teman bagi mereka. Pokoknya kelima-limanya kita kombinasikan, bisa lah gimana cara tips dan triknya. rasanya bisa ya Pak Eri ya. Karena ketika mereka merasa kita adalah teman mereka akan mendatangi kita tanpa harus ada ketakutan, betul tidak? Kan seperti itu. Kalau mereka merasa nih ibu ini bisa aku ajak sebagai teman gitu. Tapi tetap ketika kita berada di posisi dia sebagai murid, kita tetap sebagai manajer. Kalau misalnya untuk membuat mereka nyaman, kita bisa menjadi teman mereka gitu kan. Tapi ketika ada kasus yang mereka sedang alami, kita memang harus tetap sebagai manajer tadi. Nah, menyesuaikan. Karena apa? Kalau misalnya kan teman itu dalam arti kata gini, anak kita mengajak kita untuk bermain. Terus kalau misalnya kita sebagai merasa jaim untuk bermain dengan mereka, kita bermain dirinya. Kan seperti itu. Contohnya kita main bola gitu kan. Untuk bermain bola kita mencontohkan kepada anak, itu kita harus bermain juga. Otomatis ketika bermain itu kita kan punya teman. Ya deh. Nah, tapi ketika kita proses permasalahan itu adalah kasus dan seperti yang disampaikan oleh Pak Eri tadi, ya udah kenapa tidak kita rangkai semuanya, sehingga penghukum tadi itu ke dirinya sendiri. Dalam arti kata dia menyadari, oh iya aku salah. Berarti bukan kita lagi yang jadi penghukum, tapi dia sendiri, oh iya aku salah. Baik Bu, ketika aku salah aku harus berbuat. Gimana cara membatasi antara saat kita menjadikan anak sebagai teman? Kadang anak tuh ada yang bersemangka, ibaratnya ya teman seperti teman bermain jadinya. Sementara nanti kita pas memberikan penghukuman, jadi dia merasa kita jahat gitu. Padahal kita kemarin posisikan diri sebagai teman yang jahat. Saat kita memberikan hukuman, kita menjadi jahat. Nah, jadi tingkat kita untuk menjadi teman tuh sampai di mana gitu? Itulah makanya perlu kita bicara dengan dia berdua. Di situ letak
komunikasi kita sama anak tadi. Kalau kita langsung judge dia di depan teman-temannya, oke, itu makanya dia akan merasa berarti posisi kita sebagai penghukum pada saat itu. Kan ini dia udah ini kan kita menganggap ibaratnya kita menganggap nih dia udah agak tidak sesuai nih dengan konsep. Ya udah berarti kita harus ada komunikasi dengan dia. Dan kita tanya kesalahannya yang dilakukannya apa. Kita sampaikan menurut kamu wajar nggak kamu seperti itu kepada ibu. Jadi kalau kita langsung ibu tidak suka kamu hukum di depan orang ramai, itu berarti yang hukum. Biasanya kan hukum kayak gitu ya Pak Elia, berada di tempat orang yang ramai, yang orang lain ibaratnya itu yang membuat dia tidak nyaman. Biasanya seperti itu. Ya, kalau posisinya di dalam kelas itu anak itu mengganggu kepada teman yang lain. Nah, posisinya untuk mengambil tindakan hukumannya adalah diberikan di depan. Apakah itu cara yang tepat atau ada yang lebih baik lagi? Kita kembali ke keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Pas di awal tadi, kan itu dia kesepakatan kelas kita. Konsekuensi, ibaratnya konsekuensi ya bukan hukuman lagi namanya, konsekuensi berdasarkan bedanya peraturan dengan keyakinan kelas itu. Peraturan itu tercipta hanya satu pihak, betul tidak? Sepakat kita ya Pak Elia? Kalau peraturan itu satu pihak. Dalam peraturan namanya expectation. Nah, ya kan? Kontrak belajar. Kontrak belajar kalau dalam apa? Nah, kalau misalnya dalam keyakinan, kalau sekarang kan namanya keyakinan tuh Pak Elia. Nah, kalau keyakinan mereka itu melakukan kesalahan seperti itu, kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa yang mereka yakini yang sudah kita sepakati bersama? Karena otomatis itu adalah kan saling komunikasi kita. Dalam belajar kemarin kita bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Tanya sama dia, oh konsekuensinya harus seperti ini Bu. Nah, ini udah terima aja konsekuensi dia itu. Kalau konsekuensinya memang pada saat itu dengan kesepakatan mereka harus berdiri di depan kelas, kenapa tidak? Kan konsekuensi kita bersama. Bukan kata, kamu, bukan kata ibu, tapi kesepakatan kita dengan seluruh kita. Pun kalau misalnya sekolah kita pun harus. Kan konsekuensinya konsekuensi bersama. Berarti kan selama ini kan hukuman hanya untuk siswa. Kenapa guru juga dihukum karena kesalahannya? Konsekuensinya itu sebenarnya konsekuensi karena kedua belah pihak harus bisa dapat. Ya Pak dia, sepakat kan? Kalau misalnya kita salah sama guru ya apa salahnya kita minta maaf. Apa yang harus ibu perbuat untuk memperbaiki kesalahan ibu yang membuat kamu merasa nyaman. Nah kalau dia udah selesai. Oke, mungkin seperti itu saja. Sesi kita masih ada yang mau bertanya? Hari ini udah ini, oke, silakan. Seru ternyata ya. Seru ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama ini di sini posisi sebagai guru BK. Nah, jadi kita bisa ya Bu. Nah ini tuh mungkin bertolak belakang sama apa yang ditanyakan Ibu Esa tadi. Yang bagaimana tadi pertanyaan dari Ibu Esa, bagaimana kalau dari anak ini di sekolah dia mendidikan perilaku yang baik sama kita, adab yang baik sama kita, namun ketika di rumah bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh sang anak di sekolah. Nah, di sini yang ingin tanyakan kebalikan dari itu Bu. Bagaimana kalau di sekolah ini anak itu menunjukkan perilaku yang adabnya tidak baik, etikanya tidak baik, sedangkan yang ditunjukkan di rumah ke orang tuanya yang baik-baiknya. Nah, jadi di sini kita kan menempatkan posisi sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer kita telah melakukan validasi terhadap apa yang dilakukan anak, telah menyesuaikan keyakinan anak tersebut. Nah, namun saat anak ini melakukan suatu kesalahan, kita menempatkan diri kita sebagai manajer, kita telah memperoleh validasi atas kesalahan yang dilakukan anak ini, dan anak ini seharusnya diberikan punishment. Nah, saat punishment ini kita jatuhkan kepada sang anak, namun ternyata orang tua di rumah, karena yang dilihatnya anaknya yang baik-baik aja di rumah, orang tuanya ini merasa kontra dengan keputusan kita sebagai manajer, sedangkan antara kita dengan sang anak ini kita sudah menemukan titik temu dan anak ini mengakui apa yang telah dilakukan. Nah, jadi karena itu cukup banyak ditemukan di keseharian di sekolah Bu, banyaknya orang tua yang merasa kalau anaknya ini anak yang baik. Nah, sedangkan di sekolah kebanyakan anak kayak gitu kan Bu, di rumah dia merasa tertekan, jadi di luar dia coba hal-hal yang
awal tadi ya Bu Lilin, bagaimana kita perlu ini tadi berkolaborasi ya tadi ya, yang berhubungan dengan ini siswa melaksanakan hubungan tadi ya yang ada tujuannya dengan adanya kerjasama dengan orang tua. Makanya perlulah kita itu yang namanya parenting tadi. Karena dengan adanya program parenting, otomatis kita jadi satu apa ya? Tadi kata-katanya kita jadi satu visi dan misi dengan orang tua. Nah ini dia dukungan yang dibutuhkan ya kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua peserta didik dalam menerapkan budaya inklusif di sekolah. Artinya begini, kita memang mengetahui anak-anak kita itu kadang merasa dirinya nyaman di sekolah, nyaman di rumah, kemudian dia bertindak di sekolah. Itu rata-rata seperti itu. Rata-rata banyak seperti itu kan. Nah, ketika kita sampaikan orang tuanya tidak terima. Karena apa? Karena kadang orang tuanya itu mungkin tipenya mereka bekerja dari pagi sampai sore. Sementara anak itu kan dengan kita seharian, ya. Lebih banyak kadang dengan kita daripada dengan orang tuanya. Kan seperti itu. Nah, itulah tentunya kita komunikasi dengan melakukan kegiatan parenting tadi sehingga bisa dilihat apa permasalahan yang ada pada anak. Dan kembali lagi sebelum kita melakukan parenting tadi, kita berharap kita kan bukan sebagai pengukur, tapi kita ingin mereka sendiri yang menyadari dari kesalahan seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan, adalah komunikasi kita dengan setiap permasalahan yang selalu kita komunikasikan. Karena ketika kita tidak komunikasikan dengan orang tua, karena ada anak itu dia tak benar-benar tugas. Selalu dihubungi orang tua. Otomatis itulah peran orang tua. Di sekolah kan ada wali kelas tuh. Nah itulah yang wali kelas dulu yang bekerja, yang memberikan informasi. Anak ini bidang studi ini dia belum juga selesai. Sudah ada itu. Ibu ini juga bisa. Akhirnya dengan kita selalu komunikasi yang bagus kita bangun dengan orang tua tadi. Gimana bukti fisiknya kan ada, rekam jejaknya kan ada. Nah ketika misalnya nanti oke, anak itu harus kita berikan dia sebagai pengukur, maka orang tua akan menerima. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan proses itu, wajar orang tua mengaku seperti itu. Jadi dalam arti kata, kita berharap adanya kolaborasi kita, pihak sekolah, pimpinan, masyarakat, guru, murid, dan pengajar. Nah kemudian dengan anak itu sekali lagi kita penuhi cinta kasihnya yang kurang itu di sekolah apa? Tadi 5 kebutuhan dasar kan? Kenapa sih dia bisa seperti itu di sekolah? Apa sih kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi oleh kita? Apakah judgement kita sebagai guru kepada mereka? Misalnya satu orang guru saja nih, misalnya Pak Eri mengatakan si Linda itu pahlawan, satu orang guru saja itu kan mempengaruhi anak, ya kan? Betul tidak? Satu orang saja yang mengatakan itu kadang mempengaruhi anak, sehingga itu mungkin salah satu yang menjadikan dia pemberontakan. Nah, tadi belum datang ya? Ketika kita main apa? Kita simulasi main belum datang ya? Yang keluar tadi? Ya, tidak. Nah, itu salah satu penolakan. Sehingga perlu kita memperhatikan anak-anak seperti itu sehingga bisa kita kategorikan mereka sebagai anak yang inklusif. Perlu kebutuhan khusus. Dan kebutuhan khusus itu tidak hanya anak yang fisik saja yang bermasalah. Jadi inklusi itu ada dua. Inklusi dari internal sendiri, eksternal sendiri. Internal berarti dia sendiri yang bermasalah. Internal sendiri yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Eksternal bisa saja dari internal keluarga dia yang dia yang yang tidak bagus. Jadi itu inklusi yang berhubungan dengan bagaimana kita membuat anak bisa memahami apa saya. Jadi kita kembalikan kebutuhan dasar apa dia yang membuat dia sendiri. Dan itu yang kadang kita sebagai guru lupa. Ya kan? Nah, jadi kemarin anak kelas 5, kamu kenapa jajan? Udah ibu sudah kamu makan, tapi kamu nggak boleh ke kantin. Kita sudah kantin, nggak usah ke kantin, tapi kamu bawa makanan. Kamu tahu kamu lapar jam 9 tuh. Kenapa anak kita kan? Ibu tahu kamu lapar jam 9. Ibu izinkan kamu makan, tapi kamu tidak boleh ke kantin. Sekarang kamu bawa makanan dari rumah. Ibu izinkan kamu makan. Karena banyak sekolah-sekolah ketika kita
jadwal waktu jawabannya. Jadi anak-anak itu sudah, Bu, aku udah selesai bikin tugas, Bu, boleh aku makan, Bu? Izinkan kamu dulu. Sehingga apa? Ada salah itu saja. Terima kasih. Ada hubungan lagi Pak Edi? Bisa karena ada di yang sudah makan Pak Edi semua. Ya sebetulnya Iya, tapi saya bilang sama Bu Resa. apa berdasarkan pengalaman saya, aku pernah baca majalahnya sederhana, Auradi. Majalah itu yang lakukan di sekolah dan di rumah nyambung apa yang kita lakukan di sekolah, Berarti sama Bunda. maka pendidikan itu harus seimbang. Pendidikan seimbang itu ketika tidak seimbang pendidikan terjadi, maka sikap anak akan keluar yang tidak baik. Contoh, ketika di sekolah guru perhatiannya luar biasa, wali kelas perhatian luar biasa, maka anak di rumahnya orang tuanya sibuk perhatian, maka dia akan bikin tingkah laku yang aneh di rumah. Ini ciamanya, hari jaya ini ciamanya. Sementara dia bikin tingkah laku supaya perhatian. Kita sebaliknya, ketika di rumah orang tuanya sangat perhatian, di sekolah guru agak cuek, wali kelas agak cuek, makanya akan bikin tingkah laku yang aneh di sekolah. Wali kelas yang nggak tahu, balik jaya yang aneh. Sebenarnya ini supaya nyambung apa yang kita bahas di rumah dan di sekolah tadi, maka pendidikan itu harus seimbang. Di sekolah dia dapat perhatian, di rumah dia juga dapat perhatian. Ya keselarasan. Kemudian begitu juga program awal itu sebetulnya serah terima di kelas 7 itu kalau di SMP antara wali murid dengan pihak sekolah menyampaikan program-program sekolah lewat parenting tadi. Bukan nyambung. Tapi di sini, misalnya di SMP ini kita budayakan budaya Islami, misalnya. Kemudian dia menjelang belajar itu baca Al-Quran, baca doa, baca ayat, baca ikrar, sholat berjamaah. Kemudian laki-laki tidak boleh bersalaman dengan perempuan, misalnya kan? Di rumah dia tidak dapatkan orang tuanya tidak pernah baca Al-Quran. Ya, orang tuanya jarang sholat. Maka itu akan seimbang pendidikan. Maka kita di sini seperti yang tadi katakan, kalau kita menyerahkan anak misalnya sholat kebutuhannya, tidak akan sampai program tadi. Dia kan sampai tadi di BK sendiri. Ketika dia di sini baik-baik saja anak itu, kita lakukan sementara kita kawal dia di sini, sementara di rumah dia tidak dapat pengawalan misalnya. Atau di rumah dia dapat orang tua yang sangat perhatian sekali, atau keras sekali misalnya, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak diberi kepercayaan dirinya. Nah, tentu di sini dia akan melakukan kebebasan. Ya, contoh sederhananya kayak gini Pak, ada siswa itu yang kita kan tidak membolehkan pacaran ya Pak. Ya. Nah, jadi ketahuan pacaran. Tahu orang tua kamu mau pacaran? Oh, boleh sama orang tua boleh. Sedangkan kita di sekolah tidak Itu membolehkan dia. itu berbeda konsep tadi. Nah, itu perlu mengkombinkan peraturan di rumah dan di sekolah dan menjelaskan ini aturan kami. Ketika ayah bunda tidak sejalan dengan kami, Bukan di sini sekolahnya. maka tidak pas di sini sekolahnya juga. Sementara di guru kita ini di SMP Satebo juga dulu. Ya, ketika kita berpacaran tadi misalnya tidak boleh bersalaman, tidak boleh. Ini ada juga guru yang bertanya, maka siapa nak apa dia? Ada guru kita bertanya seperti itu di SMP Satebo. Ketika saya SMP tahun 2010 sampai 2018. Yang guru kita yang seperti ini. Masalah lah, aku tak boleh cewek. Nah, sementara kita di sekolah seperti ini.
akan berjalan menurut aturan tadi. Tapi kalau di sekolah saja kita luar biasa peraturan luar biasa, di rumah dia dapat kebebasan. Karena kita tidak sistem asrama. Asrama pun seperti itu. Saya kan pernah jadi pembina asrama sebentar dulu, 8 tahun jadi pembina asrama. Ya, ketika anak itu kita sudah bina dia 1,5 tahun, saya bina dia di asrama, dia tidak izin pulang. Anak itu juga luar biasa baiknya, bisa jadi imam, masuk juga tak pandai mengaji, saya ada mengaji. Kemudian pandai dia ceramah kemana-mana saya bawakan, sampai ke Riau saya ceramah. Kita itu dia seminggu pulang, saya 1,5 tahun di asrama. Seminggu dia di rumah, balik lagi ke pondok, tak mau dia ngaji, tak mau dia sholat lagi. Kenapa? Orang tuanya jarang sholat, dia temui di rumah. Jadi 1,5 tahun di asrama, hilang seminggu di rumah. Begitu pengaruhnya. Apalagi kita tidak asrama ini. Dari jam 8 kita bina dia sampai jam 16. Jam 16 sampai besok pagi dia di rumah sama orang tuanya. Maka ketika orang tuanya tidak sejalan, itu nonsen saja apa yang kita katakan. Apalagi konsep kita tadi, kalau secara konsep pendidikan kan 80% itu di rumah, 20% di sekolah, membandingkan itu semua. Kalau sekarang terbalik, 90% di sekolah, 10% dia temui di rumah gitu. Nah, apa kita berkorban dari aturan sekarang itu? Wajar aja siswa kita ditemui seperti ini. Mau sholat, habis-habisan mau belajar, motivasi, luar biasa. Itu yang kita temui. Saya pun pernah membina anak SMK atas guru 12 hari 12 malam saya bina. Ya, guru SD nggak yakin terbawa. Nah, kapan dari beruntung aja kapan dari dia sudah SMK. Akhirnya saya bina 12 hari 2 malam pembinaan, bukan pelatihan. Akhirnya dia mau rukun, sholat, baca Quran. Nah, kemudian ada satu anak itu tinggal di masjid gadang penanam dekat itu dia tinggal. Kembali dari pelatihan itu, setiap masuk waktu sholat dia azan. Heran orang masyarakat, gimana dapat ilham kok bisa kan? Selama itu dia tidak senang. Tapi pelatihan itu hanya bertahan 2 bulan dalam konsepnya. Kalau enggak, itu 2 bulan itu enggak langsung anak boleh. Kembali kepada setting awal. Kenapa? Saya teliti ternyata orang tuanya penjual PCD porno. Ya, berkembang lagi. Itu, nih, banyak lu yang kecurangan. Ternyata orang, ya wajar saja orang tuanya seperti itu. Jadi kalau kita bina pun dia 1 minggu dia sudah baik, maka kalau tidak intent lagi, maka dia kembali kepada anak. Itu kira-kira. Sama-sama bisa kita belajar bagaimana dampak positifnya kalau kita sama-sama kami semuanya. Oke, mungkin seperti itu. Ya, statement satu statementnya sebentar. Berarti ini apapun program yang kita lakukan, apapun ide-ide positif yang kita lakukan, kita tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama. Kita harus bersama-sama pimpinan, guru, siswa dan orang tua serta lingkungan. Itu yang harus kita persamakan persepsi, sehingga wajar kalau misalnya kita ada program parenting ya, program parenting, program pembinaan lingkungan. Dalam arti kata kita bisa memanfaatkan lingkungan itu yang memberikan efek kepada kita atau kita yang memberikan efek kepada lingkungan, bisa timbal balik. Iya, tim yang luar biasa sehingga itu bisa tercapai. Nah, itu yang kita lakukan dan bersama-sama. Dan sekali lagi seperti yang sampaikan Pak Edi tadi, kalau apapun ilmu segala macamnya yang diberikan oleh orang, tapi kalau mindset kita tidak pernah berubah, maka coba jadi itu saja. Terima kasih atas catatan hari ini karena anak sudah mendengar kita sudah. Terima kasih dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas segalanya dan kita kembalikan kepada yang
Ayo.